Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Luar biasa siang hari ini nih tadi habis ada kegiatan munggahan ya. Jadinya semangat karena nanti Sabtu, Minggu, Senin libur panjang seperti itu. Hari ini kita lebih ke sharing ya. Tadi seperti itu tadi Pario udah buka ya. Tadi udah buka. Gimana sih kemarin sempat di mulai Juni, Juli, Agustus ya. Itu lumayan apa intensitas di media sosial pemerintah dan ada kaitannya semuanya itu luar biasa karena apa kebetulan saya juga menghandle jadi itu luar biasa karena kami masuk di krisis itu kalau udah kayak gitu apa yang harus dilakukan gimana apakah harus ditutup apa harus gimana gitu itu harus seperti itu dan bagaimana narasinya ketika sudah sampai tahapan krisis seperti itu gitu. Eh, tapi kalau lihat KPU ini masih apa? Menurut saya, walaupun sempat ya, sempat Mario, sempat ada statement atau ada itu tadi, ada ya kayak gitu, seperti apa? Muncul masuk biasanya apa? Komen dalam bentuk komen dan semacamnya itu seperti itu. Eh, izinkan saya untuk sharing siang hari ini. Jadi saya akan mengangkat tentang speak human seperti itu. Speak human itu kadang-kadang kita lupa maksudnya bahwa pernah nggak sih mungkin teman-teman punya siapa di sini yang nggak punya media sosial dulu? Yang nggak punya, Pak, Pak Soleh punya nggak Pak Soleh? Punya ya, Pak Soleh punya ya kan? Pak Pali punya nggak Pali? Punya berapa Pali? Facebook, Instagram ya kan? Oh, bukan cuma satu ya. Pak Ali itu bukan Facebook, Instagram, jangan-jangan dari awal Friendster ya. Oh, Friendster, bukan juga ya Pak. Friendster punya juga. TikTok. Iya, TikTok, jangan-jangan TikTok. Kalau TikTok ini live TikTok ya kan? Itu seperti itu ya kan? Betul. Jadi untuk meningkatkan apa ratingnya, meningkatkan itu tadi ya kan? Jadi makanya yang di sini cuma punya satu media sosial, satu aja, satu akun. Jangan-jangan yang Instagram punya satu akun, dua akun, nggak mungkin karena iya benar, karena biasanya punya second account, ya kan? Third account seperti itu baru Instagram, belum yang lain seperti itu ya kan? Oke. Jadi tapi ya ada yang gini, kenapa sih tadi ibu-ibu pakai daster tapi followernya banyak, yang nonton banyak? Kenapa? Menurut teman-teman kenapa sih? Kira-kira kenapa? Ibu-ibu pakai daster, ya sederhana aja, simple aja. Bahkan ada yang ibu-ibu apa korban bank emok tuh kalau di daerah itu bank keliling ya, itu lumayan dia paling cuman joget terus udah kayak gitu. Itu yang nonton banyak, dia live banyak. Itu kira-kira kenapa ya? Eh, Kira-kira kenapa ya? karena emang hiburan buat masyarakat, maksudnya cocok sama humornya masyarakat. Oke, cocok sama humornya masyarakat seperti itu. Berarti nyambung gitu ya? Iya enggak? Kalau Bu Nancy, menurut Bu Nancy. Karena unik, Bu. Karena kan nggak semua bisa pakai dasar terus TikTok kan, terus mau share gitu, Bu. Jadi biar unik aja. Ya, kasih. Oke, unik aja pokoknya. Makanya gini, setiap manusia itu punya karakter. TikTok semakin receh, semakin naik gitu. Jadi iya, dia mau pakai daster, mau itu tadi, pasti akan naik ya kan? Tinggi, pasti lebih tinggi itu tadi. Coba tiba-tiba KPU taruh TikTok di situ, ya pasti akan sedikit itu tadi. Ya, kan KPU Jakarta Timur kalau saya lihat punya Instagram, punya di X juga, kemudian TikTok juga ya, di website, YouTube, seperti itu banyak banget seperti itu. Instagram, siapa di sini yang mengelola Instagramnya? Oke, Instagramnya, ya kalau tadi saya cek itu 18 jam yang lalu baru itu tadi. Berarti kan sehari yang lalu, berarti emang konsisten untuk naik itu tadi ya. Tapi pernah nggak?
nih di luar yang pribadi punya bapak dan ibu, teman-teman semua, itu khususnya pemerintah gitu. Ketika kita menaikkan tadi satu informasi, satu konten itu eh, yang nge-like 3, 4 atau yang komen 2 dan semacamnya. Pernah nggak seperti itu? Emang begitu ya? Berarti begitu ya. Bahkan kalau bisa kita ngerahin orang tolong like-in dong atau apa biar mendorong orang bahwa ada interaksi di situ. Seperti itu. Ya, makanya hari ini ya kita akan bicara bagaimana sih sebenarnya bicara tentang narasinya. Makanya narasi, makanya di sini ibarat media sosial Bapak dan Ibu kelola ini adalah manusia juga. Dan yang dihadapi ingat bahwa media sosial yang dihadapi adalah manusia. Yang makanya kenapa ibu-ibu berdasar tahu percis ya orang tuh capek, orang tuh pengen yang nggak berat, orang tuh pengen relate, orang mungkin punya masalah yang sama terkait bank keliling dan semacamnya, jadi relate. Ya kan? Relate banget. Maksudnya makanya nyambung. Ya. Jadi sesuai dengan iya, ya banget. Jadi mereka yang ini tadi mereka tahu tuh kebutuhannya. Apa sih yang pengen pengen dirasain sama orang tuh mereka bisa tahu. Apalagi kayak TikTok. Itu emosional banget. Empati banget. Mainkan emosi di situ, sentuh rasa kemanusiaannya, sentuh rasa sedihnya, capeknya, lelahnya, masuk di situ. Tapi boleh nggak sih bicara soal ketika speak human dengan cara santai untuk lembaga negara seperti ini tadi? Kan kan kita harus ada aturannya, kan kita ada template-nya ya kan Bu Desri itu tadi boleh template-nya nggak apa-apa. Kan bicara soal human, berbicara dengan apa itu bukan dengan kita kemudian itu lebih ke empatinya. Jadi kita nggak gunakan bahasa gaul yang gimana sih lo baba enggak gitu, enggak. Tapi memang menggunakan empatinya, menyentuh rasa empati. Itu yang kemudian ya ini yang kita mau bahas hari ini. Boleh? Oke, boleh. Boleh lanjut next. Nah, ketika informasi resmi harus terasa manusiawi. Itu yang akan dilihat. Kenapa trust? Kenapa kita harus percaya? Kenapa? Ya, di luar siapa sih sebenarnya yang akan ngakses dari akunnya, Instagramnya, punya KPU itu siapa aja sih? Siapa yang jadi target? Kita kan ngomong sama siapa sih? Masyarakat umum. Iya, masyarakat umum ya kayak misalnya pemilih pemula, terus eh, warga, ya yang jelas warga negara Indonesia keseluruhan. Keseluruhan bahkan sekarang kalau di sini spesifik ya di wilayah Jakarta Timur berarti pemilih umum, pemilih pemula, kemudian kalau kemarin ada yang disabilitas seperti itu ya kan, terus kemudian media mungkin media yang ada di sekitar sini seperti itu. Jadi apa itu yang sebenarnya kenapa dimulai dari kita bangun kepercayaan bahwa kalau nyari apapun informasi, kalau bingung terkait data saya kok nggak ada ya di data pemilih. Kok saya nggak, kalau saya mau pindah nih, milih di mana? Itu kemana sih? Sumbernya berarti harus lewat media sosialnya KPU Jakarta Timur. Itu yang dibangun kepercayaannya. Kalau sudah percaya bahwa KPU memberikan informasi sesuai itu, oh kita udah kok, udah ngasih. Bahkan kita bilang tuh tadi, bahkan lagi verifikasi ya, verifikasi data seperti itu, ya. Eh, tapi ingat, benar emang udah dikasih. Cuman kok yang mau lihat kayaknya berat banget. Yang mau masuk, padahal kita udah ngasih loh, udah bikinin tuh, ya. Bahkan tadi ya apa informasinya ada juga akun JDHI ya, JDIH.
JDIH seperti itu terkait sama hukum, permasalahan hukumnya dan semacamnya. Seperti itu. Jadi saya udah sempat lihat bikin videonya juga nanya ke masyarakat JDIH itu seperti apa dan semacamnya. Tapi apakah bahasa yang digunakan adalah bahasa sesuai orang yang kita mau ajak bicara, kita yang mau tahu. Apakah kita tahu nih mereka punya kebutuhannya apa sih? Apa sih yang bikin mereka takut? Apa sih yang bikin mereka resah? Kira-kira pernah nggak minimal yang harus dilakukan adalah listening dulu. Siapa orang yang kita ajak bicara? Sama kayak bapak dan ibu nih, apalagi ibu pasti pengen dimengerti sama bapaknya, ya kan? Bapak juga gitu, ya kan? Atau yang lagi pacaran juga gitu sama pacarnya, ya kan? Pengen dimengerti, ya kan? Berarti bisa menggunakan bahasa nih, nggak bisa pakai bahasa isyarat atau bahasa isyarat hanya untuk orang yang itu tadi membutuhkan apa komunikasi dengan bahasa isyarat. Kemudian gimana caranya apa eh, gunakan komunikasi yang sesuai seperti itu. Makanya kenapa kadang-kadang nggak nyambung informasinya. Apa sih sebenarnya yang dibutuhin sama eh, audiens kita, masyarakat kita nih khusus Jakarta Timur tuh apa sih? Apa yang bikin mereka resah? Apa yang mereka bingung? Apa yang mereka pengen ini pengen pengen mereka ketahui seperti itu. Nah, itu yang dihadirkan. Berikan itu. Ingat bahwa Bapak dan Ibu tadi ada salam melayani ya kan? Melayani. Jadi Mama, saya bingung nih data saya gini gini gini. Oke, silakan hubungin di sini nih. Enggak, bahkan cara menjawab. Bahkan cara menjawab. Pernah nggak ngecek? Saya tadi ngecek soalnya Google di mana letak itu tadi kan biasanya ada komen tuh. Ada yang bintang 5, bahkan ada bintang 1 juga. Dijawab nggak komplain itu tadi? Komplain itu dijawab. Berarti harus dijawab. Menunjukkan bahwa kita peduli, kita mau berinteraksi. Makanya tadi bilang, kepolisian interaksinya tinggi. Tapi kenapa pada negatif semua komen seperti itu? Ya kan? Karena yang dilihat interaksinya. Ya, interaksi itu bukan like loh, like view itu bukan. Interaksi itu kalau ada yang komen, ada yang nge-share, itu dia. Ada interaksi kayak kita ngomong, ya kan? Ada tanya jawab nyambung tuh, gitu. Kita tuh paling banyak pengguna media sosial, makanya tadi bilang ada yang 1, 2 bahkan nggak 1 doang ya kan. Tapi apakah kita tahu bahwa kita tuh, tapi rata-rata kita banyak, maksudnya emang paling banyak yang menggunakan media sosial, tapi mereka rata-rata apatis. Kalau lihat gambar ya udah like aja, ya udah, ya udah view lewat, karena pasti ke klik ke rekam kan berapa view-nya dan seperti itu. Tapi berinteraksi enggak? Itu kalau cuma di scroll 3 detik itu pasti ya. Kekuatan 3 detik itu luar biasa. Tangan pasti tak kalau nggak menarik ya udah klik aja udah. Makanya cara bikin hooknya dan semacamnya itu mungkin next nanti sambil kita latihan juga seperti itu. Ya. Jadi eh, pertama selain kepercayaan, kalau ini biasanya yang handle apa membangun kepercayaan publik ini ada di Permas berarti ya Pak ya, hubungan masyarakat seperti itu. Jadi karena hubungan masyarakat itu membangun kesadaran orang untuk memilih, ya. KPU itu punya fungsi seperti itu, membangun kesadaran orang untuk memilih. Tahu nih, saya udah mau usia nanti 2029, ya. Itu berarti usia saya udah masuk ke 17. Berarti kan 1721 yang itu tadi yang nggak kena di 2024 itu akan milih. Terus saya gimana sih? Nama saya gimana kalau nggak ada? Itu kan keresahan, kebingungan, dan semacamnya. Nah itu berarti kita harus dengerin, sajikan itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Pernah nggak? Gini dong, pernah nggak nama kamu nggak ada di sini? Yuk cek, bahasanya kan begitu. Tetap pakai aturan sama, cuman bahasa komunikasinya adalah bahasa yang berempati. Bahkan kalau krisis, kami tahu bahwa apa yang itu tadi sudah membuat Bapak dan Ibu resah atau teman-teman resah. Mungkin kami bisa bantu bla bla bla.
bahasa empati, bahasa manusia. Seperti itu. Ya. Boleh next? Oke, ini tadi kenalin audiensnya siapa yang kita ajak bicara. Siapa target sasaran kita. Kalau tadi pemula, berarti sekarang mereka kalau nanti 2029, mereka usia berapa hari ini? Ya. Kalau masyarakat umum berarti mereka udah pernah nih, ya. Berarti kan itu apa bisa jadi ini pemilu mereka yang kedua, ketiga, keempat. Tapi yang menjadi target sasaran utama adalah yang pemula itu tadi. Pahami karakteristik Gen Z. Nih sini teman-teman Gen Z ini ada nih. Biasanya mereka mereka tuh buat mereka kalau lingkungan buat mereka tuh nggak ibaratnya nggak connect, nggak match sama apa yang ada di dalam pikiran. Udah selesai ini nggak akan lagi gitu. Dia pasti buat mereka mereka bisa apatis kalau tidak sesuai. Tapi mereka adalah orang-orang yang kritis. Mereka akan memilih bukan karena emosional nanti. Mereka memilih karena mereka bahkan di pemilu nanti kan termasuk diverifikasi di sini calon apa apa wakil rakyat itu tadi. Eh, Mereka akan ngecek program kerjanya apa. Gen Z akan begitu. Jadi kalau nggak sesuai, ya nggak akan mereka milih. Buat apa saya mau milih itu tadi? Informasinya jelas, data calonnya jelas, ketahuan itu tadi. Ya, jadi kenali siapa target audiens kita. Ya, jadi jangan masyarakat umum. Enggak. Komunikasi publik itu bicara siapa target sasaran kita. Enggak semua orang mau dengar. Ya, kayak nonton ini aja. Ya kita kasih aja orang ibarat ya, yang mau nonton, yang mau ini tadi, sesuai dengan kebutuhan, target sasaran kita. Spesifikin di situ. Tapi kenalin mereka lebih dalam. Apa sih sebenarnya yang dibutuhin, keresahan mereka, ketakutan mereka dan semacamnya. Itu dia, gitu. Eh, jadi menjadi penting banget. Kalau hanya umum kita nggak akan, itu pasti akan beda-beda, akan banyak apa secara umum kita tahu oh pekerja kalau pekerja itu seperti apa sih sebenarnya ini bagaimana nih bisa ngomong dengan bahasa universalnya oh empatinya berarti itu kalau sama Gen Z yang pemilih pemula itu gimana cara kita ngomongnya oke berarti mereka butuh sesuatu yang kritis ya sesuatu yang bicara soal politik bicara soal demokrasi bukan cuma sekedar statement kalau itu jauh banget nggak ada impactnya buat mereka nggak makanya mereka cari medianya berbeda itu next boleh oke kita akan mulai masuk ke gimana sih sebuah konten itu bisa menarik maka biasanya visual itu jadi prioritas ini berdasarkan penelitian based on datanya jadi otak itu biasanya dia akan ngeliat makanya kenapa sih di TikTok itu visual banget nggak pakai tulisan itu tadi visual ya kan video ya kan foto image banget seperti itu ya beda lagi kalau X memang udah ketahuan tapi dia kan orang kan ngelihat di X aja masih ada muncul tuh ada videonya ada itu tadi ya pasti yang pertama dilihat dan direspon sama otak adalah visual ini bahkan visual itu 60.000 ya kali lebih cepat ya, diolah sama otak ya ini berdasarkan datanya 3M Corporation. Berarti foto video itu nggak apa-apa, mulai ditunjukin apa itu akan punya impactnya seperti itu, ya, punya impactnya, ya. Jadi dia akan merespon lebih baik secara visual dibanding teks. Kalau teks biasanya pakai infografis atau dibikin karusel tuh. Jadi jangan banyak-banyak penuh di situ tadi geser. Biarkan ngegeser terakhir tuh kasih barcode, jangan taruh barcode di atas itu tadi. Gitu. Oke, boleh. Next. Oke. Kenapa sih ini alasannya? Kenapa konten itu yang pertama visual? Karena ini yang menentukan orang mau klik, mau nyimpen, ya, mau share atau abaikan.
atau dia scroll aja. Ya, duduk lama itu asik scroll karena dia nggak pengen dapetin sesuatu. Bisa tadinya cuma nyantai dulu sambil nunggu jam ini tadi scroll aja, tapi belum dapetin sesuatu yang emang sesuai dengan yang dia suka, dia akan scroll terus. Ya, oh ada visual nih lucu nih, ketawa itu tadi. Nah, itu yang membuat mereka mau. Bahkan mereka simpan atau mereka share tuh biasanya ke temannya. Ini lucu banget sih, apalagi kucing, ya kan? Ke apa? Apalagi yang itu tuh, yang kucing yang ngomong sama anak kecil, no miau miau, no miau miau, itu tadi tuh. Itu tuh di-share lagi, di-share lagi, di-share lagi. Karena sesuatu yang mereka aja menghibur, simple, ya kan? Anak kecil ngomong sama itu seolah ngomong sama temennya, kayak gitu, ya. Itu tinggi seperti itu, ya. Boleh next, ya. eh kita ambil ini dulu, nanti sambil kita latihan, ya. Terus kenapa warna juga penting, seperti itu. Walaupun template warnanya udah semuanya ya, berarti template dari mulai tulisan. Kalau di sini apa aja? Warna, grafis, ya kan? Kalau tulisan, oke. Hmm. Kalau narasi, narasi boleh berarti ya. Oke, bahasa baku. Sebenarnya bahasa baku nggak apa-apa, tapi berempati, ada ruhnya, ada jiwanya di situ. Ya, jadi bukan kaku, ya udah dingin. Itu yang biasanya di ASN. Jadi Instagramnya atau ini tadi, jadi lebih, kalaupun ada ya aman netral, tapi dingin. Ya udah, selewat aja gitu, ya kan? Jadi mereka tuh butuh sesuatu yang hangat, disapa, butuh sesuatu yang kemudian dirangkul ketika mereka punya masalah, seperti itu. Ya. Kalau ini tadi warna, kalau biasanya ini warna juga mempengaruhi persepsi. Terus kemudian emosi ketahuan. Jadi ini bicara soal emosi, persepsi, cara pandangnya itu tadi. Sampai meningkatkan kepercayaan itu lewat warna dalam 90 detik. Gitu. Next, boleh nanti saya share. Oke, ini psikologi warnanya. Aku sampai ngomongin psikologi warna segala. Iya, iya. Kalau ngomong bicara soal konten, mau nggak mau, konten yang resmi, serius, pasti dia akan lihat ini tadi. Ya. Karena ini sesuatu yang kuat, mendesak, membakar semangat publik. Nah, itu bisa jadi karena warna merah karena rata-rata itu tadi. Tunjukkan semangat publiknya itu seperti apa. Nah, terus kemudian ada warna putih, dukungan, humanisasi, jujur dan semacamnya. Itu muncul di situ, ya. Jadi ada ketegasan, kekuatan hitam dan ini juga dilihat seperti itu. Pesan itu, warna itu langsung masuk ke mata, langsung diolah sama pikiran kita. Seperti itu. Makanya warna itu biasanya kalau di brand, ya brand atau produk, itu makanya warna itu penting. Jadi ada color brand namanya. Contohnya Unilever punya sendiri. Kalbe hijaunya punya sendiri. Orang pasti ngelihat warnanya ini warna kalbe. Gitu dia. Itu warna. Jadi penting banget. Gitu. Jadi warna pun sudah menyampaikan sebuah pesan. Oke. Next boleh. Font. Font juga menjadi penting, tapi ini fontnya template dari sini berarti ya, gitu. Fontnya menyesuaikan karena sudah sesuai, ya kan? Oke, boleh. Nah, nah, pernah nggak nanya, fontnya apa sih yang dipakai di sini, Bu Desri? Fontnya, Mas, fontnya yang dipakai, oh Montserrat ya, Montserrat. Oke. Itu semuanya sama, berarti seluruh KPU pakai yang Montserrat itu semua ya? Iya, Pak Soldi. Sama semua atau itu tadi? Fontnya itu Pak. Nggak baku atau baku Pak? Hmm. Ada yang beda juga sih, nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa itu ya berarti. Boleh pilih berarti ya. Nyeleneh, pokoknya. Oke. Oh yang jangan jadi kayak alay atau keriting gitu ya. Itu iya.
Pada udah kayak gitu. Iya, iya betul. Iya. Yang penting masih masuk di koridor, tapi boleh boleh di boleh apa kasih alternatif kayak gitu ya. Jangan sampai pakai yang keriting-keriting atau pakai gaya tulisan font-font keriting. Enggak, itu tadi ya. Gitu. Oke, kita lihat dulu. Boleh next. Oke, ini berarti akan masuk di sini nih. Ada rekomendasi tipe. Nah, Montserrat ini akan masuk di progresif dan transparan. Itu dia. Jadi apa yang dilakukan, dan seperti apa ini menunjukkan itu tadi. Kenapa sih Montserrat itu dipilih? Ya. Jadi ada Georgia, ada Times News Roman resmi, otoritatif, seperti itu. Biasanya kalau di perguruan tinggi itu Times News Roman, seperti itu pakainya. Ya. Terus kemudian ada profesional dan menunjukkan profesional dan bersih, ini Open Sun. Seperti itu. Jadi tipografi juga kalau emang tadi masih bisa fleksibel dan semacamnya, mungkin bisa jadi sebuah pilihan seperti itu. Ya, karena biasanya jelas untuk semua usia itu inklusif, mudah diakses, Tahoma atau pakai Arial atau Notosan seperti itu. Ya, jadi tipografi juga menjadi sesuatu yang kemudian perlu juga diperhatikan atau dia alternatif seperti itu. Mungkin next. Oke, kita lanjut seperti itu karena nanti biar bisa latihan. Latihannya adalah kan ada konten Instagram yang sudah ada nih, buka kontennya di KPU. Nanti coba Bapak dan Ibu pilih mana yang dipilih, yang narasinya, terus kemudian ubah versi Bapak dan Ibu. Satu aja. Nanti kita latihan itu. Maksudnya ambil satu kontennya yang mana yang sudah ada punya KPU yang sudah diunggah, terus diubah pakai bahasa yang berempati itu seperti gimana? Ya, caranya ini tadi. Kalaupun tadi oke, mungkin teman-teman yang apa Gen Z, milenial itu terbiasa nih pakai IDN Times, Malaka Project, ya kan? Kenapa sih Malaka Project itu kenapa? Akses nggak Malaka Project? Iya, Ferry Irwandi. Kenapa? Maksudnya kenapa apanya nih? Iya. Oh, per- Seperti jadi pilihan sumber informasi. pertama dari data yang disajikan itu benar-benar real. Jadi kita ngelihat by data itu yang benar dicantumkan sumbernya dari mana. Terus yang kedua look dari apa namanya tone yang disajikan oleh Malaka Project itu memang tone yang enak dilihat gitu Bu. Terus juga pakai bahasa yang kritis tapi nggak menyudutkan. Eh, Selain itu, eh, nya- ketika mereka ngomong soal Danantara, impact nggak gitu? Atau mereka bicara soal, boleh next itunya? Eh, di sini, ini dia nih jawabannya. Jadi sesuatu hal bisa tentang sosial politik itu bukan cuma sekedar dia bahas, bahkan dia ada yang lagi dia ngeluarin eh, lagi bicara soal apa investasi itu apa sih? Kenapa investasi? Apakah investasi ini sama kayak kita tuh nabung atau gimana sih investasi itu? Dia cuma dengan bahasa yang itu tadi. Kalau investasi untuk bisa mengubah uang kita lebih banyak yaitu judi. Kenapa? Tapi dia bedah. Ngelihat tadi kenapa sih? Karena trust orang-orang. Anak-anak muda itu trust karena kenapa? Di kenapa sih dia ngomong soal ekonomi terus? Ya karena dia punya background ekonomi. Dia pernah di pemerintahan juga. Nah, itu yang dia ini tadi itu yang dia bangun kepercayaan orang. Dan sekolah dari mulai sarjana ekonomi sampai kemudian magisternya sampai persiapan untuk doktoral itu tadi itu bicara soal ekonomi. Dia tahu kenapa dia ngomong seperti itu berarti orang trust itu dibangun. Berarti ini orang yang tepat. Kenapa dia kritis? Itu tadi. Ya kan? Makanya anak muda ini pasti butuh yang seperti itu. Terus ada nggak sebenarnya mereka ngubah polisi sesuatu yang terasa jauh nih kadang-kadang demokrasi jauh. Jauhnya gimana? Oh iya emang benar setiap 5 tahun tuh ada pemilu. Terus ada nggak impactnya yang kemudian bisa kalau kalian nggak milih hari ini,
kalian nggak bisa ngubah loh. Apa yang mau diubah itu? Nah, mereka pasti akan pertanyakan hal itu. Sampaikan bahwa suaramu ya itu bisa mengubahnya seperti apa. Ya, itu seperti itu. Jadi sesuatu yang dibagikan, dipahami dan terasa nyata. Makanya tadi real, faktanya nyata. Nyata karena sesuai sama yang mereka butuhin. Ketika ngomong IHSG, ya kan? IHSG tiba-tiba anjlok. Ya kan? Ah, saya nggak masang saham, saya nggak main di saham. Ngapain saya itu tadi? Tapi dibahas IHSG ini bukan soal ini. Indonesia kena warning loh, ya kan? Dari Morgan Stanley karena dianggap ya kan ada manipulatif di situ. Kalau kita turun kelas kita ke kelas yang lebih bawah itu banyak yang hengkang. Itu ekonomi, inflasi pasti akan kena dan itu dampaknya ke kita. Itu yang dibahas. Jadi sekarang makanya kenapa mereka jauh kalaupun ngasih informasi yang memang benar ada kena di kitanya, kena di audiens kita sesuai dengan apa yang mereka mau gitu loh. Jadi nggak mau ngawang-ngawang. Enggak kok, ini aturan. Iya, aturannya kayak gimana? Mereka butuh tuh yang kayak ini tadi ya. Pernah nggak ngalamin datamu tidak ada? Cek di sini, 1, 2, 3, itu tadi. Atau pernah nggak kamu harus pindah, nggak bisa, itu tadi. Bagaimana sih caranya? Untuk bisa lebih jelas, kamu bisa datengin kantor KPU di ini tadi. Atau kamu bisa DM kami kalau belum dapat informasi yang lebih jelas. Itu terasa manusiawi. Kecuali silakan hubungi ini tadi, itu tadi, ya. Atau informasi pertemuan ini tadi. Itu pasti akan berjarak, gitu. Next boleh. Ini yang dibikin, ya. Dia bikin namanya bahasa bayi, nama program itunya tadi. Karena bayi itu pasti dengan kejujuran mereka menyampaikan itu. Dia membahas tentang TKDN sama kuota impor. Ini bicara gimana sih TKDN dan impor itu tadi. Termasuk bisa tentang Danantara pasti emang real ada faktanya dia juga iya netral kalau ini akan begini kalau ini akan begitu dia memberikan dua eh, kalau ini berhasil nih kamu bisa ngerubah kita karena ada apa ada datanya ya bicara soal data real itu tadi disampaikan makanya rata-rata atau WhatsApp Indonesia Instagramnya bisa dilihat Bapak dan Ibu. WhatsApp Indonesia ini kalau berdasarkan data Fortune Kompas itu salah satu ini anak muda yang masuk belum usia 40 sudah termasuk orang yang terkaya seperti itu dari pengelolaan akun Instagramnya. Dia ngelolanya itu bahkan dia menggunakan meme menjelaskannya bukan cuman kata itu tadi. Jadi kadang-kadang pakai meme, infografis dan semacam pakai bahasa Inggris karena dia tahu sasarannya adalah orang-orang yang sedang kuliah di luar negeri atau eh, apa mereka butuh informasi atau orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri yang butuh informasi terkait Indonesia hari ini itu seperti apa. Maka dia pakai WhatsApp Indonesia. Ada apa sih dengan Indonesia? Itu seperti itu. Kalau enggak, mereka aksesnya biasanya pakai IDN. Sesuatu yang light tapi jelas. Itu tadi. Boleh, Nek? Intinya Bapak dan Ibu, kredibilitas itu dibangun bukan dari jumlah like-nya. Jadi nggak, kalau mau like-nya 3, 4 nggak apa-apa. Ya, jadi, tapi apakah ada yang interaksi di situ atau enggak? Atau banyak yang dengar enggak? Atau banyak yang terlibat atau enggak? Seperti itu. Nah, makanya apa konten itu bicara soal bagaimana kita berbicara sama audiens yang kita mau ajak bicara. Kayak sama temen, pasti kita beda. Ngomong sama temen jauh lebih hangat dan akrab ketimbang kita bicara sama mungkin orang tua kita atau bukan 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 teman yang mungkin teman segala ya hai halo beda sama teman yang emang biasa pulang bareng, nongkrong bareng atau apa, pasti beda. Dia ngerti susahnya saya tuh apa sih? Masalah saya tuh apa sih? Pasti akan begitu. Tak itu empatinya, bukan bahasa kata-katanya. Makanya bahasanya tadi
fontnya biasa digunakan itu tadi dan bahasanya nggak usah menggunakan bahasa gaul juga nggak apa. Itu seperti itu. Ya. Jadi lebih ke banyak yang terlibat dan merasa didengar. Oke, next. Ini dia. Bahkan like dan view itu termasuk yang pasif kalau di media sosial, cuma like doang. Jadi nggak berikan insight. Padahal kan butuh masukan, ya informasi atau apa. Atau bahkan semakin detail. Ini bagaimana sih caranya? Kok nggak bisa gini gini gini? Oh, itu lebih bagus. Walaupun dia ngomong secara negatif atau apa, kita tahu suara mereka tuh seperti apa. Namanya maka public listening gitu. Kalau di PR itu ada seperti itu, mendengarkan suara publik itu seperti apa. Semakin detail dia nanya atau semakin ini tadi gitu. Kalau nggak salah, kenapa sih kantor KPU kalau dari luar sepi banget? Ini pada kemana gini gini gini? Ya, itu kan harus dijawab. Ya, walaupun itu muncul loh, muncul di di akun-akun yang bisa di kayak di Instagram atau tadi di Google itu muncul seperti itu dan itu harus dijawab. Gitu. Jadi bukan bukan kan bahkan bapak dan ibu itu tadi nyiapin ya kan nyiapin apa aplikasi yang akan memudahkan calon pemilih pemula menyiapkan setiap hari ada nih itu itu bisa boleh disampaikan siapa sih orang-orang yang kemudian ya menghandle KPU ini setiap hari mereka ngerjain apa mereka nyiapin loh buat masyarakat, jadi mereka nggak bingung kalau mencari data dan informasi itu boleh di-share, bahkan dibikin kontennya itu boleh seperti itu. Jadi mereka tahu ya bahwa apa ada orang-orang di balik informasi untuk bisa melayani publik seperti itu. Oke, boleh. Sekarang nih semua bisa pakai AI, ya kan? Boleh nggak sih pakai AI? Boleh. Pakai AI-nya boleh. Kita bikin draft boleh. Tapi jangan lupa gunakan bahasanya bukan bahasa ngedraft kayak bikin kayak apa konten pilar kalau di Instagram. Dalam 1 minggu, 1 bulan itu boleh pakai itu aja ya. Tapi bahasa yang nanti muncul narasinya adalah bahasa Bapak dan Ibu. Bahasa kayak teman-teman semua kalau kayak memahami, berempati karena AI nggak punya empati dia. Dia mah robot seperti itu. Ya, tapi dia harus bekerja untuk kita kayak gitu. Ya, tapi bukan bahasa dia yang digunakan untuk kemudian bikin caption atau apa. Tapi narasi kita, ya, itu akan jauh semakin menyentuh. Oke, next boleh. Ini roadmapnya, kalau nanti mungkin bisa membantu. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan? Pertama adalah dengerin pertama apa kebutuhan mereka, kemudian deteksi suara publik seperti itu. Jadi mau bikin minimal kalau yang di sekitar Jakarta Timur, gimana sih cara? Biasanya mereka tuh aktif di akun-akun apa atau mereka tuh biasa gimana caranya kita biar tahu mereka punya kebutuhannya tuh apa atau bikin akun yang biar mereka berkomentar di situ gitu. Biar kita ngedetect gitu. Biasanya kalau kayak gini tuh kalau di saya tuh biasanya ada satu aplikasi namanya apa monitoring isu publik. Itu biasanya kalau mau tahu publik tuh ngomong apa selain di X ya. Kalau X pasti ngomong A sampai Z. Itu narik data untuk bisa tahu sentimen kita tuh negatif atau positif. Itu ada aplikasi yang narik itu tadi. Siapa yang kemudian ngomong ngomong tentang umpama KPU ngomongnya seperti apa itu diklasifikasiin komentarnya negatif positif itu dari mana aja seperti itu atau media munculin nggak atau di media sosial sentimennya itu seperti apa ya apa nah itu ditarik untuk bisa tahu sebenarnya publik tuh maunya seperti apa yang dimaui sama publik dari KPU seperti itu. Jadi terus kalau ada apa kemudian baru dari sini ya eh, kan regulasi itu kadang-kadang jadi sesuatu bahasa yang kaku ya. Aturannya, undang-undang pemilu dan lain-lain seperti itu. Terus apa
Gunakan bahasa sesuatu yang sederhana gitu. Jadi eh, kayak verifikasi data. Nah, bisa jadi gitu. Namamu mungkin ada di sini loh. Gimana sih cara memverifikasi data? Ini teman-teman lagi sedang melakukan kegiatan ini loh. Bentuk verifikasi datanya apa aja? Nah, itu bisa seperti itu. Ya. Jadi tunjukkan. Boleh boleh nggak ada wajah ada justru itu kuat gitu makanya aktivitas orang di belakang KPU di behind the Instagramnya mereka ngerjain apa aja atau kemudian ada pertemuan rapat atau apa tapi jangan dibilang pakai hari ini kita sedang rapat ini enggak bahasanya enggak itu tapi dibuat gitu apa isi rapat dan apa impactnya seperti itu apa kan orang pengen tahu yang dibahas di rapat itu sebenarnya punya punya dampak buat orang yang lihat itu seperti apa. Mungkin itu sih. Oke, boleh. Jadi kalau menurut saya fokus ketika bicara kita mau bikin konten, fokus pada sasaran target kita seperti itu. Ya, eh, apa apa yang sebenarnya mereka butuhkan dan inginkan seperti itu. Mungkin boleh di Bu Desi sebelum itu tadi boleh silakan jika ada yang mau tanya atau apa. Jadi kalau saya ini tadi nanti mungkin teman-teman boleh atau sambil sharing, saya udah bikinnya atau apa boleh kita ngobrol itu boleh. Iya, siap. Boleh nih, jadi sambil melanjut ya Bu ya, jadi sambil materi berjalan, biar kita bagi apa namanya pertanyaannya itu per materi aja gitu ya Bu. Ya, Jadi nggak sampai selesai, jadi ya, nggak nunggu sharing. selesai dulu materi, tapi boleh yang tadi sudah disampaikan sama Bu Dia, ada yang mau ditanyakan langsung nanya aja. Yuk, dipersilakan siapa? Kayaknya Haikal nih. Apa tuh yang mau tanya? Ya, silakan. Ya, yang ini kebetulan kan kita memegang apa namanya konten-konten gitu ya di KPU ini. Tapi yang ingin saya tanyakan terkait isi konten itu kan tadi disebut bahwasanya konten itu harus menarik. Tadi kan di sini kita tahu bahwasanya unique selling itu penting, tapi substantif juga penting. ya, Nah, namun seringkali kita ini bingung, kita mau nantangin unique sellingnya dulu, apa substantifnya dulu, atau dua-duanya. Mungkin ada tiga dari ibu agar unique selling ini bisa tercapai dan substantif itu bisa tercapai itu. Oke, unique selling dan substantif ya. Kalau bicara soal kalau lembaga pasti substantifnya. Tapi gimana caranya yang substantif bisa disampaikan dengan cara yang unik. Contohnya nih ada produk, saya pakai produk brand ya. Eh, produk makanan kucing. Sekarang semua pasti ada kucing cat lover seperti itu. Gimana sih caranya ngejual ini tadi biar bisa tahu. Oh dia bahkan pakai bahasa uniknya. Dia mau menyampaikan sebuah pesan tapi pakai bahasa seolah-olah kucingnya yang ngomong. Hari ini saya makan enak bla 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 ini tadi kalau nah ibu saya ya tadi si miau miau itu tadi ya bla 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 itu tadi. Di makanan ini itu ada vitamin A, B, C, D itu tadi yang bikin bulunya halus, bla 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 dan semacamnya. Jadi jika mau eh, minta mamamu biar untuk bisa beli ini tadi dan semacamnya. Nah, intinya Pam kan sebenarnya bicara soal si brand ini mau bicara soal ingredientnya ya, isinya. Ada apa sih di makanan ini? Ya kan? Ada pesan utamanya mau disampaikan. Jadi pesan utamanya tetap yang utama pertama. Karena kan target sasaran kita mau menyampaikan pesan informasi terkait apa yang dilakukan atau kebutuhan. Karena ingat Bapak dan Ibu, teman-teman semua di sini kan bicara soal membangun kesadaran. Kesadaran orang untuk mau memilih, ya kan? Terus berarti itu yang harus dibangun, tapi dengan cara yang unik. Jadi bahasanya, gunakan bahasa yang tahu nih, makanya kenapa bisa tahu unique sellingnya A, B, C itu beda-beda. Makanya kenali dulu siapa sih yang mau kita ajak bicara itu siapa. Gunakan sesuai itu tadi. Kalau cat lover pasti nyambung. Dia pasti pengen beliin sesuatu yang pasti sesuai dengan apa yang dia sayangin. Seperti itu. Nah, terus boleh nggak nih, ya kan? Kalau saya itu tadi, boleh nggak sih lagi ngikutin tren?
Memang kalau lagi kemarin lagi pakai tren joget, bisa enggak ya kan? Itu tadi. Nggak harus selalu seperti itu gitu. Kadang-kadang orang kok jadi ini tadi, tapi jadi substansinya nggak itu juga gitu. Boleh tentukan dulu. Makanya siapa nih? Jadi apa karena pengen biar orang kalau lagi trennya lagu yang Velocity, semuanya akan Velocity. Lagi ini tadi apa menggunakan yang sedang itu tadi, tren itu tadi. Tapi sebenarnya substansinya jadi nggak dapat juga gitu loh. Jadi orang pasti akan ngelihat secara visual. Ini serius apa enggak sih gitu. Nah, walaupun sebenarnya bukan soal serius itu bukan sesuatu yang kaku loh. Serius itu bisa sesuatu yang kemudian bisa disampaikan dengan cara hangat. Ya itu jangan lupa. Ya, kita lagi ngajak bicara orang seperti itu gitu. Maka gunakan itu tadi. Jadi substansinya kalau menurut saya kalau bicara soal KPU substansinya yang utama. Takutnya kalau substansi yang nomor dua itu jadi lebih ke trennya ya atau jadi lupa uniknya doang gitu ya kan. Sama kayak mau ngomong itu tadi apa museum ya kan. Orang tuh pengen tahu kenapa sih teman-teman itu harus ada yang di medsos itu perlu datang ke sini tuh gimana? Ada apa? Cari hal yang emang bikin mereka. Nah, kalau buat pemilih pemula mungkin eh, pengen tahu gimana sih caranya untuk bisa memilih tuh seperti apa? Datang deh. Karena di sini itu informasinya kamu bisa latih bahkan melihat dengan lebih bahkan ada alatnya peraganya untuk bisa nyoba. Jadi pas nanti milih kamu udah nggak kaget atau kamu nggak ini tadi itu bisa kayak gitu kan tetap dapat itu tadi. Mungkin semoga bisa menjawab ya. Oke, selain Haikal mungkin ada lagi dari Patrian, Ya. silakan. Baik, terima kasih mohon izin. Eh, Perkenalkan, saya Triantoro dari bagian perencanaan data informasi. Mohon izin Bu, Eh, di bagian kami kan di masa non tahapan ini kan ada namanya kegiatan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Ya, kegiatan ini bertujuan untuk memperbarui daftar pemilih berdasarkan DPT terakhir dan data ini selalu kita update selama 3 bulan sekali gitu kan. Nah, data ini bersumber dari Kemendagri, dari instansi terkait, kemudian juga dari Tangmas gitu kan. Tangmas, jadi dari laporan masyarakat seperti itu. Tanggapan masyarakat, ya, ya. Nah, nah selama ini kita selalu bergantung data dari Kemendagri Bu untuk melakukan pemutaran daftar pemilih gitu kan. Padahal kan selain sumber dari Kemendagri ada juga dari laporan masyarakat itu gitu kan. Nah, padahal kami sudah menyediakan fasilitas yang namanya lapor mandiri untuk mengupdate daftar pemilih gitu ya. Nah, itu sudah kita sebarkan melalui media sosial dan sebagainya gitu kan, sudah kita sebarkan gitu kan. Nah, tapi tingkat partisipasi masyarakat untuk melapor itu sangat rendah gitu kan. Jadi ini menjadi masalah apabila ketika data dari Kemendagri itu telat turun gitu. Jadi kita tidak bisa memperbarui data pemilih gitu setiap 3 bulan sekali gitu kan. Nah, maksud saya bagaimana caranya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya pemilih pemula gitu kan banyak banget nih pastinya gitu kan pemilih pemula untuk melapor secara mandiri gitu kan ketika dia sudah 17 tahun eh, bisa mengupdate data secara mandiri melalui link yang sudah kita buat gitu kita sediakan gitu kan. Nah, eh, maksud saya bagaimana cara meningkatkannya partisipasi masyarakat khususnya pemilih pemula tersebut untuk secara aktif gitu ya, mengupdate atau mendaftarkan datanya ke KPU melalui link tersebut gitu.
cara-caranya kiat-kiatnya seperti apa gitu kan. Mungkin harus dibuat konten-konten yang menarik untuk pemilih pemula gitu kan gitu. Mohon tanggapan dan masukannya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Berarti itu per 3 bulan ya, Pak? Berarti diperbaiki per 3 bulan. Oke. Yang mungkin muncul ketika diperbaiki data diupdate per 3 bulan apa, Pak? Yang sering muncul? Selama ini data Mendagri. Mm-mm, mm-mm. Ada yang namanya pemilih baru gitu kan. Mm-mm. Dia pindah gitu kan. Terus bisa ada juga yang meninggal, juga yang sepindah status dari sipil ke TNI gitu dan sebagainya. Kalau juga pemilih pemula gitu kan. Nah itu selalu bergantung dari data Mendagri gitu kan. Padahal kan kita juga bisa nggak bisa menentukan secara pasti gitu data unsur kapan gitu kan. Oke. Nah, kalau datanya nggak turun, ya berarti kita nggak bisa melakukan Pengolahan pemakaian. Oke. Nah, makanya selain data dari Mendagri, kita membutuhkan support dari masyarakat gitu kan, untuk diri gitu. Oke. Biasanya yang kan ini muncul ini di media sosialnya. Bunyinya seperti apa, Pak? Biasanya ininya apa yang di-share ini? Jadi semacam kayak barcode. Oh, yang itu tadi ya, ada barcode. Yang 3 tuh barcode. Di Instagram ada 3 barcode tuh. Barcode KPU Jaktim tuh kan saya cek tadi di feednya ada 1, 2, 3. Itu. DPP aja sih data berkelanjutan. Oh iya. Scan barcode terus mengisi datanya, terus juga mengupload data dokumen. Iya, itu dia, Pak. Maksudnya butuh. butuh. Kurang menarik untuk mau ngeklik itu kali ya Bu ya. Iya, Pak. Jadi gitu, kalau cuman barcode kasih link nggak pasti orang. Ini apaan? Pasti ke skip, udah, Pak. Gitu. Tapi Bapak bisa mulai. Nah, makanya tadi saya tanya yang mungkin muncul ya permasalahan apa sih? Ada mungkin ada orang tuamu sudah apa pindah rumah atau apa. Terus bingung harus gimana sih mulainya datanya. Klik deh di sini, bla bla bla. Jadi emang dikomunikasikan di di apa si jadi nggak cuman si barcode ini gitu loh. Jadi emang emang disampaikan seperti itu gitu. Jadi orang tuh butuh ya digerakkan itu. Jadi nggak bisa nih link kasih link udah nggak pasti akan nggak karena mereka nggak ngerasa mereka butuh. Nggak. Jadi bisa jadi antara aja itu nanti kalau udah mendekati kan biasanya udah paling kisruh tuh ya kan datang nggak ada pindah mau ini tadi biasanya itu menjelang nanti nih gitu yang pemilu ya kan padahal sebenarnya biar gampang nih namamu biar biar ketahuan apakah masuk daftar pemilih atau tidak yuk coba diklik lihat deh di dalamnya ada apa aja dan bisa kamu taruh di situ. Jadi nggak ya, itu tadi. Nah itu bisa itu tadi. Karena sebenarnya kan butuh juga KPU butuh biar nggak pas di akhir-akhir baru tuh nyari data sekian banyak itu kan luar biasa tuh. Betul, itu dia gitu. Jadi sebenarnya KPU apa apa peran sertamu sangat membantu sekali loh gitu. Jadi biar nanti apa nah itu disampaikan gitu. Disampaikan kebutuhan mereka, permasalahan mereka nanti jangan nanti pas yang terakhir kesulitan gitu loh. Kesulitan dalam arti itu nanti bisa jadi kesulitan buat mereka. Nah, itu dimunculkan di situnya di narasinya, digerakkan orang permasalahan yang muncul apa umpama dibikin itu aja Pak continue kalau menurut saya Pak kan pemakaian data ini biasanya di bulan keberapa sampai ini umpama 3 bulan per 3 bulan nih kan berarti Januari Maret ini kan oh jadi Maret Juni sama Desember seperti itu oke boleh nih kalau kamu belum di Maret ini belum isi mungkin tungguin ya di sini nanti di reminder aja terus tapi digerakkan orang untuk dinarasikan itu gitu jadi nggak jangan ditaruh barcode aja sama link seperti itu tapi sampaikan juga jadi gini ini yang bakal muncul loh boleh gitu ini bakal muncul loh kalau kamu nggak buka klik ini tadi karena namamu bisa nggak ada di sini itu itu seperti itu jadi digerakkan orang gitu
Iya, informasinya. Dan mereka karena merasa nggak ya udah ntar aja nanti aja gitu. Tapi bisa jadi kalau kamu nggak klik link ini, ya kamu bisa timbul masalah karena bahasa itu aja bahasa kayak Narasinya mungkin ya, Bu. tetap Iya. sopan. Narasinya tetap Iya. informasi. Bisa boleh pakai kamu, boleh itu tadi. Seolah-olah jadi dekat kayak teman aja gitu. Tapi Iya. jangan eh, kan gini, netral itu enggak sama kaku atau manusiawi itu enggak juga kaku gitu kan. Iya Pak Saiful. Jadi ngajak call to actionnya, ngajaknya kan yuk klik gitu. Karena data ya kalau kamu nggak klik mungkin kamu nanti bisa punya masalah. Pertama apa gitu. Jadi masih tapi jangan itu tadi berikutnya kasih lagi. Jadi emang informasi makanya kenapa sih iklan tuh nggak pernah sekali. Iya. Pengulangan ya, Bu ya. Itu pengulangan. Oh, akhirnya tadi orangnya, oh iya tergerak juga tuh orang untuk itu tadi. Mungkin nggak langsung instan. Makanya iklan itu 3 kali karena kenapa? Untuk menancapkan di dalam pikiran Iya. benda kala ya. Benar-benar ya. Itu dia. Masukin ke alam bawah sadar pemirsa ini supaya tahu aware gitu ya. Ini kan bicara soal Persuasi, persuasi, iya, mempersuasi mereka untuk menggerakkan itu. Mm-mm. Seperti itu kali. Jadi nggak itu tadi. Makanya sampaikan kebutuhan emang butuh KPU itu butuh data nggak cuma dari Dari Kemendagri. Kemendagri, ya. Nah, sangat butuh banget dari apa Partisipasi partisipasi masyarakat, masyarakat. Tapi masyarakat sulit nih digerakinnya karena mungkin cara menggerakkannya itu tadi dan Oke. intens boleh. Jangan ditaruh tek gitu aja. Boleh di itu tadi. Jadi fitnya jangan di itu tadi. Jadi continue. Apa? Jadi ini kan bagian dari antisipasi juga. Jangan sampai data belum turun, terus jadi partisipasi masyarakat juga nggak ada juga nih gitu. Seperti itu gitu. Nah boleh pakai TikTok kek dengan cara itu mana medianya yang mau di ini tadi nyesuaiin aja. Facebook itu nyesuaiin. Facebook siapa sih yang di Facebook? Berarti pemilih umum ya kan? Gen Ibu milenial bapak biasanya itu tadi pengguna ya kan? Facebook ya. Itu bisa ya kan? Ya. Gen Z itu tadi masuk di mana TikTok? Mungkin itu sih Pak. Mungkin. Jadi tapi intens kayak gitu. Jadi nggak sekali. Jadi karena pasti butuh apalagi butuh dalam setahun nih. Kan berarti akan muncul ini dalam 1 tahun 3 kali plus sampai 5 kali kan? Berarti 5 tahun kan? Untuk bisa maksimal itu tadi. Oh, setahun 4 kali. Oh iya ya, per 3 bulan. Berarti 4 kali. Nah, gimana nih 4 kali untuk bisa menggerakkan? Mungkin di bulan pertama dia nggak tergerak. Kedua, pokoknya gimana caranya? Sebelum yang jatuh bulan kedua, itu udah muncul di feed dan itu tadi. Pesan itu tadi. Reminder lagi menggerakkan. Gitu sih mungkin. Terus menurut saya, yang digunakan nggak hanya media sosial. Boleh loh, pakai WhatsApp. Kan ada WhatsApp resmi ya. Pergunakan ini sekarang bahkan status WhatsApp itu berguna banget status WhatsApp itu tadi. Nah itu pasti akan direct. Itu ada officialnya kan berarti ya di apa di KPU Jakarta Timur. Oh, Parmas berarti masuk ke Parmas seperti itu. Nah itu bisa jadi ke situ. Dia bisa digunakan. Jadi semua lini digunakan seperti itu. Gitu. Gitu. Jadi yang mana yang narasi itu tadi. Iya. Iya. Karena kan terkait sama kebutuhan itu berarti ada di hubungan masyarakat kan? Itu dia mungkin. Mungkin bisa kolaborasi lebih lanjut Kolaborasi, ya, iya, dari kolaborasi. rekan-rekan data pemilih berkoordinasi dengan teman Parmas mau seperti apa konsep Iya, betul, yang betul. harus dibangun, terus berapa kali intensitas penayangannya, mungkin seperti itu ya Bu Iya, ya, iya. gitu. Mm-mm. Iya, Iya, iya. yang Ya, eksekusi di kebutuhan Parmas. dari teman-teman di data ini senternya seperti apa, nanti berarti yang tinggal menggerakkannya dari Parmasnya, Iya. seperti itu. Termasuk kayak Gitu. berapa kali mau tayang gitu kan dalam Iya. 1 bulan, mau ditayangkan di minggu keberapa, mungkin Iya. seperti itu. Nanti Betul. bisa teman-teman Parmas nanti yang mengeksekusi penayangannya, mungkin seperti itu ya Bu. Mungkin bikin pakai ini tadi nih, biasanya story. Jadi nggak taruh di feed doang. Iya, di Hitung story. pakai kandon, ya kan?
ini tinggal 10 hari lagi loh. Apakah nama data lu ada ini tadi? Itu model variasi. Jadi nggak cuman di feed aja gitu. Jadi emang digerakkan. Orang semakin limit waktunya semakin itu tadi atau merasa oh kenyamanan atau apa keresahan dia diganggu, pasti dia akan ngegerak. Ini oh iya saya belum itu. Jadi emang semua lini digunakan seperti itu. Jadi pakai Instastory, pakai WhatsApp, itu status di Instagram, di feed itu muncul berapa itu tadi. Jadi emang benar digerakkan. Gitu sih. Gitu. Semoga bisa menjawab. Oke. Baik, sudah cukup Patrian. Ada dari yang lain? Mbak Pendi ini kebetulan yang di Parmas nih, Pak. Oh Ini iya, staf Parmas nih. pas Yang sekali. bergelut ini mungkin Mbak Spendi bisa kalau mau berkeluh kesah silakan Mas Spendi. Biar dikasih solusinya sekalian kan. Tadi ada permintaan dari Patrian mungkin ya. Ya. Iya, kebetulan beliau ini pernah bekerja di instansi pertelevisian bukan di. Iya, Bu. Ya. Saya dulu sama Mas Alvito. Mungkin Ibu masih di Liputan 6. Ya. Eh, eh, s- Beliau sekarang sudah di Detik. Oh, saya di Transmedia, Bu. Ya. Mohon izin, Bu dia. Sedikit pertanyaan dari saya, enggak tahu. Sedikit atau banyak mungkin lah ya. Eh, kan memang situasi saat ini konsentrasi publik tidak hanya terfokus pada isu-isu kepemiluan, Bu. Nah, ini menjadi PR besar bagi kami di divisi Parmas, khususnya dalam pengelolaan sosial media, entah itu website, TikTok, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Sehingga untuk membaca algoritma publik bahwa mereka membutuhkan KPU itu sangat sulit. Nah, dari kami mencoba untuk membangun narasi atau menciptakan konten yang sifatnya menghadirkan instansi dekat dengan masyarakat, dekat dengan publik gitu loh. Cuman ketika konten itu dibuat, ternyata engagement yang kita dapat tidak terlalu bagus. Sementara target dari pimpinan adalah viralitas dengan referensi konten yang di luar dari isu-isu kepemiluan. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengadopsi atau beradaptasi dengan konten-konten yang berada di luar sana, yang viral dan lain sebagainya, agar sesuai dengan wajah instansi. Gitu, Bu. Karena kan mau tidak mau kita tetap harus menjaga wibawa dari instansi. Sehingga eh, kita jadi berpikir dua kali ketika kita membuat sebuah konten, harus difilter dulu nih. Entah itu dari sesama tim, kemudian kepimpinan, baru kita bisa upload. Nah, eh, kembali lagi Bu, apakah ada saran gitu? Karena sejujurnya kami sudah mencoba berbagai cara gitu, karena eh, pemilu ini kan sedang masa-masa landai Bu. Orang buat buat nge-search nge-search KPU RI aja udah jarang Bu, apalagi KPU Jakarta, KPU Koplo. Jujur kami mengalami kesulitan di situ. Itu saja Bu. Terlepas dari itu, beruntung kami punya museum sehingga ini menjadi titik apa yang bisa kami tonjolkan gitu. Tapi ya lagi-lagi karena apa eh kehadiran museum ini belum dirasa butuh oleh masyarakat mungkin ya Bu ya, barangkali ya. Sehingga engagement yang terbangun antara kami dengan publik masih belum besar. Itu saja Bu Dia. Mohon izin. Terima kasih. Ya, em, saya coba jawab. Jadi kalau targetnya viral, kalau menurut saya bukan ke sana sih sebenarnya ya. Bukan viral, kemudian informasi berarti masuk gitu ya kan. Bukan itu sih sebenarnya. Makanya kenapa
interaksi yang kita butuhkan seperti itu. Orang tuh mau berinteraksi, karena itu aja susah banget ya kan. Orang mau ngeklik mau itu aja susah banget seperti itu. Terus kalau tadi terkait sama gini ada banyak yang kemudian ya benar bahwa kalau kita konteksnya topiknya pemilu pasti juga nggak apa buat mereka, buat masyarakat itu mungkin nanti, mungkin yang itu tadi saya bilang, mungkin kalau udah di 2028, 2029 atau 2027 persiapan itu baru. Kalau ini masih belum 26, 27 itu belum gitu. Orang masih fokusnya sekarang masalah ekonomi yang lagi itu tadi ya kan. Terus bagaimana seperti itu? Apakah yang kemudian juga kita jadi kayaknya konten kita tuh itu bahkan kita bingung nih gitu apa yang mau kita masukin mungkin itu tadi walaupun udah dibikin nih konten pilarnya itu tadi ya kalau menurut saya apa nggak apa-apa dibikin kontennya dalam arti turunannya kan memang benar nggak selalu bicara soal pemilunya nggak kalau tadi ada kebutuhan data bisa jadi permasalahannya yang muncul itu seperti apa sih gitu yang dihadapi kayak tadi kalau nggak datanya diverifikasi itu emang benar ya harus naik gitu itu berarti emang ada topik di situ ya terus di luar itu besok mau bikin apa lagi kayak gitu ya boleh loh jadinya yang bahkan nah tadi saya bilang konten-konten kayak apa sih yang harus dilakukan? Maksudnya saya juga sempat lihat ada yang tadi bikin JDIH itu ada apa sih? Itu bisa dipecah. Kenapa sih ada JDIH itu? Di situ ada apa gitu maksudnya? Itu kan juga bisa. Jadi emang emang diklasifikasiin mau nggak mau diklasifikasiin dan turunannya gitu loh. Permasalahan hukumnya atau apa? Kalau pernah mengalami hukum ini enggak atau apa ya? Kan butuh butuh emang didetail lagi, di breakdown lagi. Mungkin sih itu tadi gitu. Sama kayak kalau di news, pernah di news kan pasti tahu kita akan bikin list berita berdasarkan agenda setting. Topik apa yang mau diangkat adalah topik terkini, topik terpenting. Jadi masyarakat nggak usah berpikir ini tadi biar media yang akan melakukannya. Media yang akan mengarahkan bahwa topik terpenting hari ini adalah topik tentang ekonomi, masalah ini tadi. Atau tentang ini apa terkait sama kenaikan umpama harga apa gitu seperti itu. Nah, media itu akan mengarahkan ke sana gitu. Jadi emang bikin kayak semacam redaksi gitu. Jadi mau di farmasi itu dibikin bahkan kayak gini nih Mas. Jadi itu bikin per minggu bahkan 1 bulan ini kita mau pakai narasinya apa? Umpama melayani itu tadi bahwa ini fast respon atau apa turunin itu tadi bentuknya munculkan kan orang kadang tahu KPU itu pas pemilu tapi ada banyak hal yang dilakukan sama KPU sebenarnya ya itu dimunculin kayak itu saya bikin karena saya menghandle salah satu strategi komunikasi itu selama 10 bulan kalau nggak ada aktif itu tetap harus kita bikin narasinya sebulan ini kita mau ngarah apa emang dibikin di list itu akan muncul di media apa narasinya bentuknya apa boleh loh ya, kayak gini ada nggak isu atau apa yang ada kaitannya nanti sama itu tadi mungkin nah banjir ya kan? Banjir itu terkait sama apa? Data-data kan? Data-data KTP, data-data ini tadi, umpama kemarin bencana. Nah, itu bisa dikaitin. Ketika data hilang, bisa loh dikonfirmasi ini tadi. Jadi bisa diambil dari situ. Jadi kita tahu gitu apa bisa digunakan. Ada situasi mana yang kemudian kita bisa pakai juga buat bikin konten seperti itu. Jadi orang butuh loh kayak bencana dan semacamnya, banjir itu tadi. Nah itu dikaitin. Bukan mungkin yang lain bicara soal banjir dari sisi angle berbeda. Kita mungkin kalau KPU angle-nya pasti ke data itu tadi, ya kan? Mana datamu yang hilang atau apa? Tenang, karena KPU masih punya data ini tadi dan semacamnya. Bisa ke arah sana. Jadi situasi itu bisa digunakan kayak gitu. Menurut saya sih itu tadi. Jadi emang benar mau nggak mau kita menciptakan konten tapi menyesuaikan dengan situasi yang ada gitu. Situasi apa eh, kadang-kadang itu kan bingung juga untuk bisa tahu mereka butuhnya apa sih dan semacamnya. Karena mereka nggak emang jangan ngambil arah ke arah
ngomong soal pemilu dan semacam itu tadi, tapi emang kita menggunakan data yang nanti ada kaitannya ke mereka secara ini tadi apa eh, eh, keberadaan mereka, kelengkapan data mereka dan semacamnya. Mungkin sih itu sih gitu. Eh, kalau apa karena biasanya kalau itu saya bikin per minggu. Jadi ada per minggu, ada per bulan. Nah, setiap bulan itu ada emang dibikin. Kita mau ngomong apa di setiap bulan ini. Dan itu lihat di media sosial itu mereka ngomong apa, kemudian di media online itu dicek lagi ngebahas apa sih, impactnya ada nggak kena ke si calon pemilih dan semacamnya itu tadi. Jadi itu dilihat. Nah, itu kemudian narasinya. Kita merekomendasikan narasinya seperti apa. Nanti media yang muncul di mana nih? Media online kah atau media sosial? Itu seperti itu gitu. Jadi setiap hari minimal bahkan saya sebelum jam 8 itu harus sudah masuk rekomendasi narasi. Baru kemudian besok apa harus bikin lagi. Jadi emang mau nggak mau kita menggunakan itu tadi public public listening. Bahkan itu tadi kita bisa ngelihat di Google trending itu lagi ngebahas apa sih. Bahkan ada kaitannya nggak? Boleh nggak kita tiba-tiba ini ada kaitannya sama bola atau kaitannya itu, tapi dikaitin. Bukan cuma gol di ini tadi, tapi datamu juga harus itu kan bisa masukin, bisa dikaitin semuanya gitu. Itu mungkin di situ. Jadi biar bisa tergantung sih sebenarnya dari kan setiap instansi punya 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 ini tadi, punya apa kebutuhan narasinya. Kalau di kami kebutuhan narasinya pasti jangan sampai citra reputasinya jatuh turun itu tadi. Nah, mau nggak mau narasinya harus mengarah ke sana. Kalaupun ada apa isu-isu dan semacamnya di luar itu tadi, nah itu bisa apa digunakan seperti itu. Mungkin itu sih, Mas. Mungkin ya. Mm-mm. Karena satu atau dua kali kami mendapat respon dari dinas sosial media terkait dengan isu ijazah. Oke. Sebenarnya itu bisa memantik ya Bu, tapi di satu sisi kita diterima Netral, ya. sebagai instansi kan Iya. ya. Ya, apakah ada saran Bu untuk merespon komentar-komentar jika itu kita bisa bekerja dengan publik? Oke. Ini dia. Jadi ada dua hal ketika publik munculin di situ, ya kan? Ada dia sengaja untuk bisa mendorong. Jadi kita pun kita tahu. Jadi gini, nggak semua boleh kita komentarin. Bahkan itu tadi. Bahkan ketika saya posting sesuatu saja, postingan baik, kalau instansinya ini udah jelek, umpama kayak Polri, ya udah. Berita kematian aja, duka cita itu bisa komennya juga, akhirnya ini, itu dia. Tapi bagaimana? Berarti kita tahu nih, nggak apa-apa. Maksud sentimen itu, jadi kita tahu suara publik itu seperti apa. Termasuk ketika bicara tadi ijazah. Ijazah kan memang kalau bicara soal yang itu tadi sensitif nih. Tapi bisa jadi dijawab secara netral kebutuhannya kalau di KPU itu seperti apa. Ijazah itu, oh makanya perlu nih verifikasi update data, cek gitu. Untuk biasanya ada proses nggak sih seperti kan biasanya kalau data calon pemilih atau jangan calon apa wakil itu kan biasanya verifikasi ya setelah masukin data calon itu tadi kan ada verifikasi. Nah, gunakan itu untuk bisa ngejelasin kita ada prosesnya loh di KPU dan bahkan ada ini tadi. Tapi jangan terbawa isu yang itu tadi gitu. Apa kalau kan gini eh, pahami bahwa netizen itu bukannya orang pure masyarakat itu tadi. Bahkan ada buzzer dan macam-macam. Dan mereka punya pekerjaan yang dibayar juga. Seperti itu, ya. Jadi biasanya mereka akan menggunakan semua media untuk bisa masuk di lini itu. Bahkan ibu-ibu, bahkan di e-commerce aja di Shopee aja masuk mereka. Seperti itu. Maka Kompas komen kan biasa kita mau beli sesuatu tuh ini bagus loh, gini gini gini, bahannya nggak nerawang begini gini. Oh, kita percaya, makanya kita beli. Ternyata bukannya itu buzzer, bukan real organik. eh Kompas melakukan penelitian itu, bagaimana mereka itu ada kelas-kelas di level itu tadi. Nah,
Makanya eh, kita membagi nih, mengklasifikasikan, mulai mengklasifikasikan mana yang perlu direspon. Ini responnya apakah jadi negatif atau positif, atau kemudian jadi bumerang nih buat itu tadi. Boleh setiap isu. Perlu nggak kita ini tadi di komen? Ada yang perlu dikomen, ada yang tidak perlu dikomen kalau udah ketahuan narasinya itu mendorong ke arah sana gitu. Tapi jawab lagi bahwa apa yang dilakukan nih kalau KPU terkait sama ijazah itu tadi. Biasanya verifikasi dan semacamnya atau bagaimana yang dilakukan. Transparansi soal apa yang dilakukan kayak gitu. Itu pasti muncul kayak gitu. Apalagi nanti nih 2028 pasti masalah ijazah muncul lagi kayak gitu. Gitu. Itu pasti gitu. Mungkin itu sih. Semoga bisa menjawab. Mungkin eh sudah ya? Sudah jam 4, Bu. Mohon maaf. Mungkin next eh mungkin next saya sih berharap ya. Bang Rasul. Ya, Karena nih, ya. kan tadi terkait dengan harus menjawab dengan bijak Jawaban pada ya. masyarakat. Jadi ada Hmm. peristiwa. Iya. Jadi beberapa waktu lalu itu kami buat video mengundang TK kita sini dari belakang. Nah, kami undang ke museum, lalu kami sampaikan di medsos. Jadi ada satu komentar yang cukup bikin kita kesel ya, pedes. Jadi bahasanya apa itu KPU katanya anak kecil udah diajari demokrasi, buang-buang anggaran gitu. Langsung di medsos tuh, Kementerian itu apalah bahasanya. Nah itu untuk menjauh supaya bijak, supaya tidak menyakiti orang atau masyarakat seperti apa gitu. Kalau secara manusiawi kan kami sudah berupaya berusaha ini tanpa anggaran, tapi kok difitnah. Oke, ya. Jadi gini, kalau Bapak jawab di situ ntar jawab menjawab itu pasti muncul akan di situ. Nggak apa, ada yang perlu dijawab. Makanya itu yang tadi saya bilang. Kadang-kadang ya udah tutup aja, jangan bebas aja. Semua orang kan itu bagus, berarti dia memperhatikan konten kita. Itu dia. Nah, jawab bagus ya kan? Sekarang muncul lagi sama itu konten. Ternyata pakai bisa persepsi, kita jadi tahu loh persepsi anak-anak atau gurunya. Ternyata kita jadi tahu loh, ternyata deformasi itu tapi versi mereka. Gitu loh. Nggak usah dijawab kalau menurut saya. Emang kesel, emosi, tapi tahan aja gitu. Nanti juga dia itu tadi kalau dia mau komen ya silakan. Itu kan emang media terbuka. Ya kan? Tapi bisa kita naikin konten untuk bisa menjawab. Ya kan? Versinya siapa yang ngejawab? Jangan ini anak-anak, guru. Kenapa sih guru yang datengin ke situ? Ya kan, mereka dapat apa kan bikin dipecah tuh kontennya. Konten konten kunjungannya, terus konten gimana sih pengalaman ini tadi? Termasuk teman-teman magang ini bisa loh, Pak, jadi konten gini. Kontennya apa? Ih, gimana sih? Kita tadinya nggak tahu loh tentang pemilu, tapi pas kita di KPU jadi itu jadi penguat. Jadi itu bisa jadi sebuah konten juga kalau menurut saya gitu. Itu sih Pak. Tapi emang hari itu kayaknya pengen pengen diremes ya kan. Tapi ya emang itu akan muncul. Itu mungkin satu atau dua gitu. Karena itu bahkan itu tadi saya bahkan lembaganya mungkin kalau Bapak bilang itu lembaganya nggak pernah orang bicara positif naik positif pasti jadi negatif gitu. Itu aja seperti itu. Dan kita pilah-pilah. Mana jadi gini, ketika Bapak jawab itu masuk. Berarti dia akan narasinya dia yang akan main. Iya kan? Berarti agendanya dia, bukan agenda kita. Kan kita punya agenda bahwa kita membuka loh. KPU membuka ruang buat siapapun dari anak kecil sampai orang dewasa semuanya untuk bisa belajar. Demokrasi nggak harus dimulai dari udah usia pemilih, bahkan dari anak-anak pun tahu. Minimal dia bisa menyampaikan suka dan tidak suka. Lewat versi anak-anak itu dia itu bisa dijawab dengan itu tadi mungkin itu sih Pak mungkin semoga bisa menjawab terima kasih Bapak dan Ibu. Iya, terima kasih Ibu. Jadi kalau memang terkaitnya sama apa komentar-komentar netizen ya Bu ya, Iya. kemarin beberapa eh,
apa postingan kami di JDIH juga dapat komentar yang sebenarnya nggak ada hubungannya gitu ya. Mungkin karena kami menyampaikan terkait produk hukum KPU, terus tiba-tiba komentarnya itu cuma di Konoha yang hukumnya. Jadi nggak nyambung gitu kan sama apa konten hukum KPU-nya, tapi dia mengkritisi hukum di negara kita secara universal gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu mungkin ya memang kami diamkan gitu ya, karena apa di luar dari konten yang kami sampaikan. Iya. Dari mana aja untuk bisa menyampaikan itu, tapi itu bisa digunakan gini, setidaknya dari itu bisa digunakan dalam arti gini. Sebenarnya yang bisa hukum detailkan hukum yang dimasuk di sini itu apa? Mereka diedukasi juga. Gitu maksudnya. Jadi ya itu bicara soal hukum yang kayak gimana sih? Jadi itu perlu. Oh, berarti orang butuh tahu nih. Iya, iya. Gitu loh. Nah, itu edukasi gitu. Edukasi jawab aja dengan edukasi tentang tapi bikin aja pakai konten lagi kayak Oh gitu. ya, siap. Gitu mungkin. Jadi menjawab apa komentar netizen dengan konten baru gitu ya, melahirkan konten baru ya Ibu. Iya, bahkan kalau udah di lembaga-lembaga itu mereka pakai pihak ketiga untuk menjawab. Iya, jadi Polri Konsultan ya. Polri ketika ada kasus itu tadi, dia nggak Cicak usah buaya ya. Polri kasus Polri nggak usah Polri yang ngomong, dia akan pakai masyarakat, dia akan pakai apa ahli hukum kebijakan publik, dia akan pakai pihak ketiga untuk bisa itu Pakar tadi. KPU ya. Jadi untuk bisa mengimbangi itu tadi, itu kan bicara soal strategi komunikasi itu bicara soal perang dan peran untuk bisa gimana caranya narasi positif itu bisa itu tadi gitu. Itu kalau kalau di lembaga-lembaga yang membutuhkan itu tadi sih. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih sekali Bu Diah. Ini banyak banget ya kita dapat ilmu baru ya. Kalau saya bilang ini bermanfaat sekali buat kita semua. Terutama untuk teman-teman di Parmas khususnya ya, untuk lebih meningkatkan lagi seperti apa sih kita nanti membangun media sosialnya KPU Kota Jakarta Timur khususnya biar makin baik lagi, makin bisa diterima sama masyarakat, makin dekat dengan masyarakat seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Diah. PR kita adalah membuat konten-konten media sosial kita itu lebih manusiawi gitu, lebih humanis ya Bu, lebih bisa diterima oleh masyarakat, tidak apatis ya Bu, tidak terlalu kaku gitu, tapi tetap dalam koridor substansinya itu terjaga gitu ya, marwahnya KPU-nya tetap terjaga. Baik, mungkin sekian ya kita akhiri. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan dari KPU Kota Jakarta Timur atas kehadirannya Bu Diah. Semoga ilmu